Sudah. Baik, ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga dalam kondisi sehat, ya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil penelitian ataupun artikel kami. Ini yang berjudul tentang peran pendidikan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menuju ekonomi sirkular, ya. Ini saya Hairul Anwar dari STAI Ki Ageng Pekalongan dan Asnalia Rohmah dari Politeknik Negeri Nunukan. Yang pertama, background atau latar belakang. Bahwa pertama, pentingnya untuk kemudian menuju transisi ke ekonomi sirkular atau sirkular ekonomi, ya. Mengingat bahwa problem ataupun permasalahan manajemen pada pengelolaan sampah kita masih belum belum cukup untuk kemudian bisa meminimalisir dampak dari sampah yang ada di masing-masing lingkungan kita. Tumpukan sampah inilah yang kemudian menjadi problem serius bagi keberlangsungan apa ya perlangsungan bumi atau planet yang kita tinggali ini. Dengan adanya sampah yang menumpuk, ini tentu saja perlu yang namanya pengelolaan ataupun perlu manajemen sampah yang yang dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya perusakan lingkungan. Nah, dibutuhkanlah kemudian kesadaran publik atau kesadaran masyarakat agar bagaimana kita bisa mengelola sampah itu secara baik. Nah, disinilah muncul kemudian konsep ekonomi sirkular. Kemudian terkait dengan problem statement atau rumusan masalah, yang pertama yaitu bagaimana peran pendidikan lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip dan praktik ekonomi sirkular. Yang kedua, bagaimana pendidikan lingkungan dapat membantu pola pikir masyarakat dari perilaku membuang sampah secara konvensional menjadi mengelola dan mengolah limbah sesuai rangka ekonomi sirkular. Ada dua rumusan masalah yang ingin kami kaji, ya, dari sisi pendidikan lingkungan, ya. Kemudian research methods atau metodologi. Ini kami menggunakan library research atau penelitian kepustakaan, ya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ya, yang mana kita nanti mengkaji berbagai literatur studi ataupun dari berbagai artikel jurnal, buku maupun data-data penting lainnya yang relevan dengan topik yang kami angkat. Kemudian terkait dengan data, kami menggunakan data sekunder, ya. Jadi karena kami menggunakan library research, maka data kami sekunder. Kemudian dengan menggunakan analisis data berupa reduksi data, kemudian penyajian data hingga kesimpulan. Inilah nanti metodologi yang kami gunakan dalam proses penelitian yang kami angkat ini. Kemudian terkait dengan hasil dan pembahasan, ya, atau riset, ya, bahwa pendidikan lingkungan hidup yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis praktik ini mampu meningkatkan literasi masyarakat mengenai prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sekaligus memperkuat kesadaran kritis terhadap dampak sampah. Ya, jadi ada konsep eh, pengurangan, ya, penggunaan kembali, dan daur ulang.
Inilah konsep-konsep yang perlu kemudian dijadikan sebagai pedoman ataupun pendidikan lingkungan hidup berbasis ekonomi sirkuler kepada masyarakat, ya, yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis praktik. Ya, jadi nggak cuma teoritis, tapi juga praktik. Nah, selain itu, pendidikan lingkungan hidup ini memainkan peran penting dalam mendorong perubahan pola pikir dari sekedar pembuangan sampah menuju praktik pengelolaan sampah yang bernilai tambah, seperti pemilahan sampah, pengolahan organik, dan penggunaan kembali material. Jadi sampah sampah yang kita apa namanya yang kita timbun atau yang kita hasilkan itu jangan sampai kemudian berakhir di tempat sampah tanpa dikelola kembali. Inilah peran penting dari konsep ekonomi sirkular ya. Nah, temuan-temuan ini menegaskan bahwa pendidikan lingkungan hidup berfungsi sebagai katalis strategis dalam membangun budaya pengelolaan sampah berkelanjutan sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular ya. Pendidikan lingkungan hidup penting untuk kemudian bisa menjadi sarana ataupun strategi bagi apa ya pengurangan dampak negatif terhadap sampah ya agar menciptakan sebuah lingkungan yang bersih, lingkungan yang kemudian dapat eh, apa namanya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi generasi sekarang tapi juga bisa bermanfaat bagi generasi mendatang ya. Dengan adanya sistem ekonomi sirkuler, anak cucu kita kelak ini masih dapat menghirup udara segar ya, masih dapat melihat eh, pepohonan yang hijau ya, yang mana ini penting kemudian apa ya diedukasi ke masyarakat ya melalui sebuah pendidikan lingkungan hidup. Terakhir, conclusion ataupun kesimpulan bahwa pendidikan lingkungan hidup ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah pola pikir masyarakat menuju pengelolaan sampah berkelanjutan, sehingga menjadi katalis utama dalam mendukung transisi ekonomi sirkular. Ya, peran penting pendidikan. Peran pendidikan lingkungan hidup ini juga saya kira perlu juga masuk dalam ini ya apa namanya silabus lingkungan di sekolah-sekolah maupun di lembaga pendidikan ya. Ini perlu perlu dimasukkan agar murid-murid sekolah kemudian komunitas itu mengetahui bagaimana cara kita menjaga lingkungan, terutama bagaimana cara kita mengolah sampah itu agar tidak terbuang sia-sia, agar menjadi eh, apa ya bahan-bahan yang kemudian mungkin bisa kayak ini ya mempunyai nilai lebih, mempunyai nilai ekonomis yang bisa dihasilkan dari sampah itu ataupun sampah plastik ya terutama ya. Oke, eh, thank you itu yang bisa kami sampaikan ya. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kami tunggu review dari reviewer terhadap artikel kami ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.